Dari sering nulis juga, terus saya juga ada minat ke penelitian. Penelitian, gitu. Oke, jadi karena satu lini gitu ya? Iya, masih nulis, meneliti, ke ini penelitian, terus dan alhamdulillahnya dari penelitian itu berkesempatan untuk dipresentasikan di ranah internasional. Wah, di mana tuh kemarin? Kemarin di Malaysia dan Singapura. Wah, luar biasa pemirsa. Yang menarik nih Mbak Karisma kan hobinya adalah di bidang penulisan dan juga penelitian. Kok bisa dapat juara poster desain? Berbeda dengan mahasiswa lain, Karisma Safrani memilih waktu luangnya untuk memaksimalkan prestasi juga akademik. Di masa sekarang, rasanya menjadi mahasiswa yang juga mengedepankan prestasi layak dipertahankan. Sosok inspiratifnya mulai dapat berbagai beasiswa, menang award di beberapa lomba, menjalani kuliah hingga jadi mahasiswa lulusan terbaik di program studi, juga mengurus bisnis pribadi yang mampu berjalan secara selaras. Perempuan muda penuh prestasi ini menjadi sosok inspiratif untuk kamu dan perempuan generasi zilenial sekitar. So, this is Karisma Safrani selaku mahasiswi berprestasi dari UIN Gus Dur Pekalongan yang baru saja menjadi lulusan terbaik Prodi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Karisma Safrani hari ini. Oke, boleh kita sapa ya. Selamat siang Kak Karisma. Siap. Oke, baik ya. Baik banget. Panggilannya Kak siapa nih? Karisma. Kak Karisma aja. Karisma kan rasanya kalau melihat Kak Karisma ini langsung auranya moncer gitu ya, langsung bright gitu. Kan apalagi ya nggak kalah bersinar piala-piala di belakang Zulfan nih, hasil dari jerih payah Mbak Karisma ngikutin lomba yang begitu banyak. Nah, Mbak Karisma, kalau boleh kita kenalan singkat, Mbak Karisma ini selaku mahasiswi yang baru saja lulus di wisuda kemarin ya, betul ya? Betul. Gimana perasaannya baru saja lulus? Wah, seneng banget ya, akhirnya bisa lulus dari skripsi yang beban itu. Perkuliahan di duniawi gitu ya kayaknya. Iya, betul. Nah, terus kira-kira kegiatan apa aja sih yang kiranya Mbak Karisma ini ikutin hingga akhirnya menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu ya? Oke, kalau untuk kegiatan dulu di awal semester itu saya ikut himpunan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, fokusnya di divisi jurnalistik. Divisi jurnalistik. Ya. Berarti Mbak Karisma ini suka nulis-tulis dong? Ya lumayan. Nulisnya gitu. di diary apa di jurnal? Kalau Zulfan mungkin di diary ya, karena nggak suka yang ribet-ribet gitu. Oke, kalau nulisnya itu kalau jurnalistik kita di berita, di feature kayak gitu. Terus karena dari sering nulis juga, terus saya juga ada minat ke penelitian. Penelitian. Gitu. Oke, jadi karena satu lini gitu ya? Iya, masih nulis. Meneliti, terus apa lagi nih? Terus ya ke ini penelitian, terus dan alhamdulillahnya dari penelitian itu berkesempatan untuk dipresentasikan di ranah internasional. Wah, di mana tuh kemarin? Kemarin di Malaysia dan Singapura. Wah, luar biasa pemirsa. Kemarin Mbak Karisma habis melalang buana ke Singapura juga Malaysia untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Betul. Tentang apa nih penelitiannya? Dulu penelitiannya tentang dakwah, di pesan dakwah yang ada di Tari Lengger khas Wonosobo itu. Wow, penelitiannya membutuhkan waktu berapa lama? Kalau untuk masa penelitiannya sekitar 3 hari ya penelitian lapangannya. Kalau untuk prosesnya itu hampir sekitar 1 bulan. Oke, wah luar biasa pemirsa, senang sekali ya. Kayaknya denger tuh udah rada pusing nih Zulfan ya, karena kayaknya Mbak Karisma mikir 1 bulan untuk penelitian tuh kayaknya kok cepet banget. Terus bisa dipresentasikan di depan umum secara kalanya internasional. Itu sangat membanggakan pastinya ya. Itu berarti mewakili kampus ya berarti ya? Itu mewakili berarti fakultas. Fakultas Adab. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah.
FYI juga nih pemirsa, Mbak Karisma ini salah satu kakak tingkat Zulfan di kampus. Jadi ini adalah kesempatan luar biasa Zulfan bisa berbincang langsung sama Mbak Karisma Safrani selaku mahasiswa berprestasi dari UIN Gus Dur ya, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, kalau berbicara tentang tadi ya, hal yang disukai, ada penelitian, menulis, kemudian selain hal itu di luar akademik adakah hal yang disukai oleh Mbak Karisma? Kalau di luar akademik sendiri, saya kebetulan punya usaha kecil gitu, bisnis. Jadi selain kuliah, saya juga sambil ngerintis bisnis saya gitu. Kok bisa nih ada wanita Wonder Woman gitu pemirsa? Kayaknya kok akademik jalan, bisnis jalan, terus apa lagi nih yang jalan? Selain akademik sama bisnis, pasti ada lagi nih kayaknya. Terus ya paling masih ngebantu di media milik kampus, itu media Hijratuna di bawah naungan LP2M UIN Gus Dur Pekalongan. Sangat berkontribusi nyata gitu ya. Kayaknya kalau misalnya punya ilmu tapi nggak di-share, tuh rasanya sia-sia gitu ya. Iya, sayang banget kalau nggak disebarkan gitu. Nah, untuk prestasi yang pernah Mbak Karisma raih selain untuk presentasi paper di kancah internasional, selain itu pasti Zulfan percaya banget Mbak Karisma ini sosok yang inspiratif. Kira-kira boleh dong di-spill ke pemirsa prestasi apa aja nih yang udah Mbak Karisma raih sejauh ini sebagai mahasiswi lulusan terbaik di Prodi KPI? Oke, kalau dulu di semester 3 itu pertama kali saya ikut lomba Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional, tapi secara daring. Itu alhamdulillah dapat juara harapan 2 tingkat nasional. Biasa sekali. Terus setelah itu nyoba ikut lomba menulis feature. Menulis feature? Iya, tingkat nasional juga. Di semester 3? Di semester 4 kayaknya. 4, ya. 3, 4. Oke, terus itu di situ dapat juara 1. Juara 1, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Terus di semester 6 itu saya ikut lomba ide bisnis pemuda tingkat Kabupaten Pekalongan. Dan dapat juara 2. Oke, sorry Zulfan potong, berarti itu adalah berawal dari bisnis yang Mbak Karisma tekuni? Beda, karena itu hanya ide bisnis, jadi kita mikir ide baru, dulu gitu ya. Mikir sesuatu apa yang bisa diangkat untuk didapat peluang menjadi bisnis yang dari Kabupaten Pekalongan. Gitu. Luar biasa, Mbak Karisma menjadi salah satu representatif dari Kabupaten Pekalongan. Iya, saya itu mengangkat tentang produk dari Kabupaten Pekalongan yang diolah menjadi oleh-oleh seperti itu. Kira-kira, udah kreatif, pinter gitu ya, kayaknya idaman banget nih gitu ya. Ini kayaknya kalau kita bisa kasih stereotype nih Mbak Karisma nih, inspire woman gitu ya. Aduh. Independent woman gitu kan ya. Amin. Selain itu, tadi semester 6 ikut lomba ide bisnis. Kemudian sebelum lulus nih, kemarin lulus baru aja, terus sebelum lulus terakhir apa nih yang dilakuin? Sebelum lulus itu, kemarin juga saya menjadi salah satu penerima beasiswa dari Min RUNO Foundation. Itu salah satu beasiswa pendampingan kewirausahaan dari Ibu Min atau keluarganya Pak Sandiaga Uno, kalau Mas Zulfan tahu. Itu. Wah, luar biasa. Itu berarti kegiatan ngapain tuh di sana? Itu kita kemarin diundang training ke Jakarta. Terus selama 1 minggu, di sana kita belajar tentang bisnis lah. Dari bisnis online, bisnis digital, dan lainnya pokoknya tentang bisnis gitu. Terus dari situ juga selama program pendampingan kewirausahaan itu ya kita didampingi sesuai dengan bisnis kita masing-masing. Dari kita dapat coach, kita dapat trainer, kita juga dapat mentor gitu. Luar biasa sekali pemirsa ya. Dari akademik, bisnis, juga idenya kreatif muncul terus gitu ya. Setiap semester kayaknya lalu ada pencapaian ya Mbak Karisma ya? Kayak itu mungkin karena dari awal udah nyoba dan bikin seneng gitu ya, jadi kayak tertarik setiap semester gitu tuh ya. Jadi aku harus ada ini, harus aku semester ini mau ngapain ya gitu. Oke, luar biasa pemirsa, kita lanjut lagi pembahasan kita sama Mbak Karisma Safrani tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Berbagai kesibukan yang dilakukan, Karisma Safrani tentu menerapkan manajemen waktu dalam kesehariannya. Rasanya,
Sejak bangun hingga tidur kembali, dirinya menjadwalkan segala kegiatan dengan rinci. Sosok inspiratif, muda, berprestasi, berbakat, ya kan, berkarya gitu ya. Rasanya tuh lengkap, semua kata-kata positif tuh ada di Mbak Masya Karisma Allah. gitu ya. Masya Allah, barakallah. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kegiatan, pasti selaku mahasiswa, apalagi kemarin berarti menghabiskan masa studi berapa nih Mbak Karisma? 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan. Seriously? Serius. Puyeng nggak tuh otaknya? Tentu merasa burn out ya di Iya. tengah-tengah. Kalau dibilang puyeng sih kayaknya pertanyaan retoris ya. Oke. Pasti ada Pasti kalau ada. itu. Oke, sempet rontok gitu nggak rambutnya gitu ya? Enggak ya, aman ya? Aman-aman. Karena memang Mbak Karisma ini sukanya nulis dan suka penelitian. Jadi kayaknya untuk menyelesaikan skripsi itu bukan hal yang sulit ya buat Mbak Karisma ya. Ya. Apalagi pengalaman kemarin sempat di Malaysia juga Singapura itu sangat menjadi pengalaman luar biasa buat next skripsi yang telah dilakukan oleh Mbak Karisma. Ya, gitu ya. mungkin karena udah terbiasa ya Terbiasa. selama masa studi, jadi ya pas skripsinya dianggap aja kayak tugas biasa kayak Kok gitu. ada nih orang kayak gini ya, kok bisa nih ada orang kayak gini, kok ada gitu ya orang Pekalongan, asli Pekalongan pikirannya kayak gitu. Kadang kalau misalnya di Pekalongan tuh kadang ya, tapi ya kita gak usah bahas itulah. Oke, kita bahas time management dari Mbak Karisma. Oke. Kira-kira sebagai mahasiswa aktif di Prodi KPI, juga berprestasi, pasti akan ada kesulitan untuk time management. Bagaimana Mbak Karisma mengatur time management sehingga semua itu bisa berjalan secara selaras? Oke. Kebetulan saya sendiri kan juga penerima beasiswa BSI Scholarship ya. Oke. Dari BSI Scholarship itu mengajarkan kita para wardinya untuk mengatur time management dengan baik. Itu kita diajarkan untuk memiliki skala prioritas. Skala prioritas. Karena dari awal kuliah saya memang sudah meniatkan untuk kuliah gitu. Jadi yang menjadi skala prioritas saya ya kuliah saya. Oke. Jadi apapun kegiatan selain perkuliahan, termasuk kegiatan organisasi atau kegiatan lomba, itu harus tidak boleh mengganggu masa perkuliahan saya gitu. Oke. Misalnya saya masih banyak deadline untuk tugas UTS atau UAS gitu. Tapi di sisi lain juga ada rapat organisasi. Saya akan memprioritaskan penugasan saya terlebih dahulu. Baru ketika tugas UTS saya selesai, tugas UAS selesai, saya akan bergeser ke kegiatan yang lain gitu. Jadi tetap yang menjadi prioritas utama saya itu ya kuliah saya. Kuliah gitu Iya, ya. gitu. Akhirnya menjadi lulusan terbaik di Prodi KPI dengan IPK, kalau boleh tahu berapa nih Mbak Karisma? Biar Oke. pemirsa di rumah terinspirasi gitu ya, udah lulusnya cepet, IPK-nya berapa nih gitu kan, boleh kita spill? IPK-nya alhamdulillah 3,91. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Kumlot berarti ya ini ya, Iya, makanya jadi lulusan alhamdulillah. terbaik Prodi KPI. Luar biasa, time management tetap jalan, adanya skala prioritas gitu ya. Nah, kira-kira sebelum Mbak Karisma mengetahui hal itu, pernah nggak nih chaos banget untuk mengatur jadwal antara kegiatan juga bisnis dan prestasi? Oke, kalau chaos pasti ya, karena sebelum kita diajarin tentang time management, kalau saya itu dulu sukanya bikin list-listan kegiatan. Journaling gitu ya berarti? Iya, semacam journaling kayak kegiatan hari ini tuh saya mau apa aja nih, misal mau menyelesaikan tugas, mau rapat, atau mau menghandle bisnis saya gitu. Jadi ketika udah selesai nanti kayak saya coret gitu. Jadi Dan sudah ternyata terkesan gitu ya. ternyata itu juga sudah merupakan salah satu bentuk time management. Cuman betul. mungkin dulu kan saya belum tahu ya kalau itu namanya time management Iya. gitu. Oke, jadi tetap ya per kegiatan harus ditulis dengan merinci, Iya. biar nggak terlewatkan satu kali pun gitu. Karena memang semuanya harus dilaksanakan secara selaras pemirsa, antara kegiatan non akademik, akademik juga prestasi akademik gitu ya Mbak Karisma ya. Nah, Di tengah padatnya kegiatan, dirinya masih tetap mengutamakan prestasi untuk digapai sebagai mahasiswi. kalau berbicara tentang pengalaman hidup nih, iya kan berat nih bahasanya ya, pengalaman hidup Mbak Karisma sebagai mahasiswa sejauh ini, ya kan yang cukup memberikan inspirasi untuk orang sekitar gitu. Kira-kira suka duka ngikutin kegiatan, karena ngikutin kegiatan per semester pasti ada gitu ya. Iya, kayak Selain capek,
apa nih suka dukanya? Oke, kalau sukanya sih banyak Sukanya ya. banyak banget. Gak Yang bisa pertama- terkatakan oleh kata-kata Oh gitu iya. ya. Kalau sukanya tentu banyak banget, kayak misal karena beberapa kali ikut lomba gitu ya, jadi bisa menjalin relasi dengan Oke. dosen. Beberapa kali juga diajak project bareng dosen gitu. Oke. Terus mungkin kalau lomba di luar kota, kegiatan di luar kota itu kan otomatis kita Sambil dibayarin jalan-jalan. ya keluar Oke. kota, bisa sambil jalan Jalan-jalan tipis-tipis. gratis gitu Iya ya. gitu. Terus waktu ke Malaysia dan Singapura itu kan juga dibiayai sama fakultas. Oke. Jadi ya bisa ngerasain keluar negeri gratis Wah, tanpa harus mengeluarkan kapan lagi gitu uang. ya? Iya gitu. Kalau untuk dukanya kayaknya sih dikit ya, lebih Dikit. banyak sukanya ya. Oke. Mungkin lebih ke merasa burnout ya, karena tadi beberapa kegiatan yang banyak biasanya dengan waktu yang bersamaan gitu. Terus ya mungkin jadi kurang istirahat. Terus Sampai ya mata panda nih oh ya. iya, ini saya mata panda. Ini abis ngerjain skripsi kemarin nih, bekas Oh iya, masih, ini bekasnya belum masih hilang ada ya. Oke. Oke gitu. Kemudian itu, jadi sukanya banyak, nggak bisa disebutkan oleh kata-kata, Iya, karena betul. ibaratnya pengalaman hidup dapat, relasi dapat gitu kan. Iya. Apalagi jalan-jalan juga dapat secara Dapat, gratis, kapan iya, lagi. betul. Makanya buat pemirsa ya harus berprestasi ya kalau misalkan itu semua ya Mbak Karisma ya. Tentu perjalanannya nggak mudah karena Mbak Karisma juga melalui semester 3 itu dari semester 3 merintis gitu kan untuk jenjang pendidikan, jenjang prestasi yang terus diupayakan hingga menjadi di titik sekarang gitu ya Mbak Iya, Karisma ya. benar. Nah buat sobat Inspirasi Prestasi tentunya jangan kemana-mana karena Zulfan bakal kembali lagi di Inspirasi Prestasi Inspirasi. Ya, masih bersama Zulfan di sini di Inspirasi Prestasi Inspires You. Wah, di belakang Zulfan tadi sudah mention ya, ada beberapa piala juga penghargaan dari Mbak Karisma Sarfarani. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak menjamah langsung nih ya. Kira-kira Zulfan kepo nih, ini Oke. terlalu banyak, jadi kayak bingung. Mungkin yang ini nih, yang terbaru yang kemarin sempat diraih oleh Mbak Karisma in International Competition. Iya. Buat apa nih? Poster Itu desain. poster desain. Ini aku megangnya gemeteran Mbak Nisa. Oke, boleh diceritakan dong pengalaman untuk tahu dari lomba ini terus gimana rasanya jadi juara winner gitu. Oke. Kalau dulu tahu dari lomba ini tuh dari sosial media, lebih Oke. tepatnya dari Instagram gitu. Karena saya kan suka scroll Iya. media sosial gitu ya. Oke, berarti ini Mbak Karisma ini bukan yang kutu buku juga ya, tetap masih Oh, sosial jelas media tetap dong, jalan ya. tetap dong. Oke. Terus dari itu kayak pengen deh nyoba, kayaknya kalau juara alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, jadikan pengalaman Oke, gitu. itu yang utama ya Mbak Karisma Iya ya. betul, yang penting tuh nyoba aja Nyoba dulu dulu. gitu, mau juara apa enggak itu bonus nanti Oke. akhirnya, yang penting kita dapat pengalamannya gitu. Oke, itu yang utama. Terus kemudian rasanya menjadi winner. Nah, yang menarik nih Mbak Karisma kan hobinya adalah di bidang penulisan dan juga Oke. penelitian. Kok bisa dapat juara poster desain? Gimana nih Mbak Karisma? Apa semua Oke. ini dibabat habis sama Mbak Karisma? Kan prinsip saya tadi ya, coba Iya, aja dulu coba aja gitu. dulu. Jadi ya itu mau juara apa enggak itu nggak saya pikirin, yang penting Oke. saya mau nyoba. Gitu. Luar biasa Prinsip ya saya memang itu. gitu ya. Ini Iya. independent moment banget nih, definisi independent moment. Kalau bisa dikata Wonder Woman nih kayaknya ya. Oke Mbak Karisma. Nah mungkin selain lomba yang ini, yang diketahui dari Mbak Karisma mulai researchnya tuh kayak gimana? Biar pemirsa tuh tahu, karena kan untuk pengalaman Mbak Karisma saya rasa bisa di-share ke pemirsa nih ya, untuk kiranya bisa bertukar Informasi gitu ya. Boleh kita Oke. taruh dulu kembali ya? Oh, Nggak iya. apa-apa ya Mbak Karisma Boleh, ya? boleh, Kita ya, bahas ya. dulu. Oke. Oke, kalau untuk info lomba sendiri biasanya seringnya saya dapat dari media sosial Instagram. Media sosial Instagram. Kayak saya follow akun kayak info lomba, info beasiswa kayak gitu. Terus juga saya follow beberapa teman saya yang memang dia tuh anak-anak yang aktif gitu. Oke. Jadi biasanya mereka tuh akan nge-share info-info lomba, info kegiatan atau info volunteer gitu. Nah dari situ kan aku dapat infonya nih, terus aku kepoin nih, Kepoin. apa sih kegiatan Apa itu nih gitu apa? ya? Kira-kira Aku cocok nggak cari, nih, bisa kita aku apply nggak cari nih gitu tahu ya? dan kalau cocok ya aku apply gitu. Kalau enggak ya kadang aku juga suka share di IG Ke aku temen gitu. yang lain, ke relasi-relasi yang Mbak Karisma bener. punya gitu ya. Jadi melalui Instagram, hanya melalui Instagram. Kalau misalkan di kontak langsung sama dari dosen untuk ayo Mbak Karisma ikut lomba ini juga pernah?
Iya pernah, kadang dari Bapak Wakil Dekan itu juga ngirim info lomba kayak Mbak Karisma coba ikut ini ya gitu. Iya Pak, insya Allah saya ikut. Tapi tetap gitu. diikutin apa cuman kayak cuma basa-basi aja nih? Ya tergantung ya. Kalau Balik lagi lagi, moodnya lagi baik ikut, kalau enggak ya ikut. bodo amat lah gitu. Enggak Iya, ya, enggak ya. Ampun nih Pak Wakil Dek ya. Ya Oke. balik lagi kayak tadi ya, prioritas saya Iya. kuliah. Jadi kalau memang sekiranya masih senggang Masih dan bisa memungkinkan, diikutin saya gitu nyoba ya. ikut. Tapi kalau memang masih hektik banget dengan dunia perkuliahan Iya. ya, jadi ya saya skip dulu. Yang penting perkuliahan saya beres dulu gitu. Oke, yang penting adalah utama itu akademik gitu ya. Iya. Karena itu yang utama, karena Mbak Karisma juga mengejar prestasi akademik dan non akademik juga dapat semua gitu ya. Mulai dari bisnis itu kan non akademiknya dapat, akademiknya juga dapat, prestasinya apalagi segudang gitu. Kalau misalkan di lemarinya Mbak Karisma kayaknya di rumah tuh penuh nih nggak? Iya, jangan-jangan penuh nih. Enggak juga. Sertif pasti udah nggak bisa dihitung deh kayaknya ya. Nah, untuk kiranya pesan buat teman-teman semua di rumah ya kan, biar istilahnya mengikuti nih jejak dari Mbak Karisma sebagai sosok inspiratif yang berprestasi juga. Gimana nih buat teman-teman pemirsa yang ada di rumah, baik itu dari siswa SMA, SMP maupun yang setara kuliah sama Mbak Karisma sekarang? Oke. Kalau prinsip hidup saya sendiri itu we never know if we never do. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba, ya Oke, nggak? iya, betul, Iya betul. Kita mencoba aja, bisa aja gagal. Oke. Nah, gimana kalau kita nggak mencoba ya pasti nggak akan Kita berhasil nggak akan kan? tahu gitu ya hasilnya seperti apa. Terus karena biasanya tuh kita terdistrak karena kita berada di lingkungan yang kecil. Jadi kita nggak bisa berkembang. Nah, maka dari itu saya berani untuk keluar dari zona nyaman. Karena keluar dari zona nyaman itu bener-bener berpengaruh itu gitu. Kayak jadi relasinya lebih luas, pengalamannya lebih banyak. Itu karena tadi saya berani keluar dari zona nyaman gitu. Oke, dari zona nyaman itu kuncinya, berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau kita berbicara tentang support system, ya kan, oke. ini rada berat nih ya. Nah, kalau dari keluarga, orang-orang terkasih, sahabat, kira-kira ketika Mbak Karisma ini ikutin lomba, pada gimana responnya? Support kah atau seperti apa? Oke. Tentunya kalau dari orang tua saya itu selalu mendukung apa yang saya lakukan selagi itu positif ya. Bahkan kadang mereka itu nggak tahu kalau saya ikut lomba. Serius? Iya, saya tuh cuma bilang pas udah selesai, saya bilang, Risma lagi ikut lomba, Pulang-pulang bawa doain piala ya, gitu gitu ya. ya. Mereka nggak tahu gitu. Kalau dari teman-teman itu banyak banget. Alhamdulillah aku berada di lingkungan yang Suportif gitu ya. Mereka tuh selalu mendukung aku kayak entah itu masalah perkuliahan, entah perlombaan, itu mereka banyak yang ngedukung aku gitu, suportif lah pokoknya. Berarti Terus memang keluar dari zona nyaman dan teman-teman ternyata memang alhamdulillah positif Iya, ya. betul. Saudaranya nggak ada yang mental crap gitu ya. ya Iya. Nah, mungkin satu kata dong, kalimat motivasi Mbak Karisma yang selalu dipegang untuk akhirnya sampai di detik ini. Selain tadi, mungkin selain kata we never know, Oke, kuncinya adalah bertahan. bertahan. Wah, Iya. Jadi kenapa kayak bertahan Mbak Karisma? bukan siapa yang tercepat, tapi siapa yang mau bertahan sampai akhir. Oke, wah kelas banget pemirsa. Luar biasa kali perbincangan kita dengan Mbak Karisma Safrani selaku mahasiswa berprestasi yang punya segudang prestasi mulai dari non akademik, akademik juga linear lainnya gitu ya. Terima kasih Mbak Karisma, senang sekali bisa berbincang Terima kasih dengan Mbak Karisma hari ini. Zulfan sangat terinspirasi. Masya Semoga Allah. pemirsa yang di rumah juga terinspirasi dengan kisah dari Mbak Karisma dan mengikuti jejak yang telah di Mbak Karisma lalui sampai saat Amin, ini gitu ya. amin. Kita doakan selalu Mbak Karisma sukses selalu, sehat Amin. selalu, dan kita juga sampai bertemu kembali. Oke. Itu dia pemirsa di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Senang sekali Zulfan menemani kalian ada di rumah dalam Inspirasi Prestasi. Zulfan pamit dan Mbak Karisma pamit. Inspirasi Prestasi, Inspires You. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.